Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 1 uji kompetensi ya dari buku paket Matematika SMP kelas 7 halaman 76. Lengkapilah tabel di bawah ini dengan menyatakan nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan beserta alasannya. Soal nomor 1, setengah merupakan bilangan rasional. Nah, ini jelas merupakan pernyataan yang benar ya. Karena setengah itu kan dalam bentuk A per B ya. Jadi kalau bilangan rasional gampangannya adalah bilangan yang berada dalam bentuk pecahan, dalam bentuk A per B. Nah, itu konsepnya ya. Oke, ini saya beri tanda dulu. Syaratnya di sini A dan B itu harus merupakan bilangan bulat ya. Jadi A dan B bilangan bulat. Lalu syarat yang kedua, kalau A dan B ini bukan bilangan bulat, misalkan bilangan desimal gitu ya, maka syaratnya adalah bilangan desimal tersebut itu merupakan bilangan rasional. Jadi tidak semua bilangan desimal itu rasional ya. Jadi contohnya 0,25. 0,25 itu bilangan rasional karena ini bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan A per B yaitu 1/4 gitu. Lalu 0,33333 dan seterusnya ya. Ini bisa kita ubah, kita nyatakan dalam bentuk pecahan yaitu 1/3. Berarti 0,33333 ini dan seterusnya ini itu merupakan bilangan rasional ya. Baik, berarti kalau kita kembali ke soal ya Dek ya. Setengah merupakan bilangan rasional, ini merupakan pernyataan yang benar. Alasannya adalah setengah sudah berada dalam bentuk pecahan ya, yaitu A per B dengan A sama dengan 1, kemudian B sama dengan 2 gitu. Lanjut soal nomor 2. Negatif 6 merupakan bilangan rasional. Ini juga merupakan pernyataan yang benar karena kita tahu bilangan bulat ya, positif, negatif, kemudian 0 itu merupakan bilangan rasional. Atau kalau kita hubungkan dengan konsep pecahan A per B ya, Adik bisa tuliskan begini, negatif 6 dapat dinyatakan dalam bentuk A per B yaitu misalkan min 6/1 ya kan. Kemudian 12 per min 2, misalkan di sini 18 per min 3 dan seterusnya, sehingga negatif 6 itu merupakan bilangan rasional ya. Lalu soal nomor 3, nah pi per 10 merupakan bilangan rasional. Ini jelas merupakan pernyataan yang salah. Loh, kenapa kok salah? Karena pi itu merupakan bilangan irasional. Jadi perhatikan kembali ke syarat ya. Di sini A dan B itu harus merupakan bilangan bulat. Tetapi kalau misalkan tidak bulat, bilangan desimal ya, maka harus merupakan bilangan rasional. Nah, kita tahu pi itu merupakan bilangan irasional ya. Pi itu kan nilainya sama dengan 3,14. Ini kalau saya tidak salah ingat ya Dek ya. Sebab ini memang tidak perlu dihafalkan. Jadi 3,14159 dan seterusnya. Nah, ciri bilangan desimal yang termasuk bilangan rasional adalah salah satunya ya, kalau angka desimalnya tak terbatas seperti ini, maka harus terbentuk pola pengulangan. Nah, ini kan angka desimalnya random, ya kan? Kalau angka desimalnya random seperti ini ya berarti pi itu merupakan bilangan irasional. Bilangan irasional ya dibagi dengan bilangan rasional, tentu hasilnya adalah merupakan bilangan irasional ya. Oke, berarti di sini alasannya adalah pi adalah bilangan irasional ya, bilangan irasional gitu. Lanjut soal nomor 4 ya. Akar 4 merupakan bilangan rasional. Oke. Ini merupakan pernyataan yang benar. Akar 4 itu kan sama dengan berapa? 2 ya Dek ya. Nah 2 itu kan bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah ini, jadi alasan akar 4 sama dengan 2 bisa dinyatakan
dalam bentuk pecahan atau A per B ya, misal 2/1 ya kan, terus min 2 per min 1, misalkan lagi di sini 4/2 dan seterusnya. Berarti akar 4 itu merupakan bilangan rasional ya. Soal nomor 5, akar 10 merupakan bilangan rasional. Nah ini jelas merupakan pernyataan yang salah ya Dek ya. Jadi kalau kita hitung dengan menggunakan kalkulator ya Dek ya, akar 10. Nah hasilnya itu adalah sebentar, akar 10 3,16227766 dan seterusnya ya. Jadi akar 10 saya tulis ini ya, sama dengan 3,16227766 dan seterusnya. Nah, berarti di sini kita ketemu dengan bilangan desimal yang angka desimalnya itu tak terbatas, tetapi tidak ada pola perulangan ini. Nah, kalau tidak ada pola perulangan ya, berarti ini merupakan bilangan irasional gitu. Jadi ini tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Itu alasannya ya, kenapa kok akar 10 ini merupakan bilangan irasional ya. Karena ini kalau kita hitung dengan menggunakan kalkulator ya, hasilnya itu seperti ini, 3,16277766 dan seterusnya ya, tidak ada pola pengulangan sama sekali. Lalu bagaimana dengan soal nomor 6? Negatif 0,125 merupakan bilangan rasional. Ini jelas merupakan pernyataan yang benar ya. Alasannya negatif 0,125 dapat dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Misal negatif 125/100 ya kan, atau negatif 1250/1000 dan seterusnya. Nah ini kan bentuk A per B ya Dek ya. A-nya bulat, B-nya bulat, atau A-nya rasional, B-nya juga rasional. Lanjut soal nomor 7, 0 merupakan bilangan rasional. Ini alasannya sama ya. Jadi ini merupakan pernyataan yang benar, kemudian alasannya sama seperti di atas ya. 0 dapat dinyatakan dalam bentuk A per B ya, dalam bentuk A per B. Misal 0/1, 0 dibagi 1 itu kan ya 0 ya kan, kemudian 0/1000, nah dan seterusnya ini. Pokoknya ketika bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan ya sudah, bilangan tersebut merupakan bilangan rasional gitu ya. Lanjut soal nomor 8, semua bilangan bulat negatif merupakan bilangan rasional. Ini juga merupakan pernyataan yang benar ya. Alasannya sama lagi ini dengan atasnya ya. Jadi semua bilangan bulat sebenarnya tidak hanya bilangan bulat negatif ya, bilangan bulat positif pun sama ya. Jadi semua bilangan bulat dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, sehingga semua bilangan bulat termasuk bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, termasuk 0 ya, ini merupakan bilangan rasional yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu A per B. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1 ya. Di video berikutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 2. Terima kasih.